Diceritakan kisah Islam pada suatu hari pembantu Nabi Isa bernama Nauf pergi ke Persia. Ketika masuk pintu gerbang, ia melihat beberapa penjaga yang bertubuh besar dan tegap terlihat sedang asyik bermain adu kekuatan dengan hadiah 40 dirham. Nauf yang umurnya sudah tua dan uzur pun sangat tertarik untuk melihat dan mengikutinya. Lalu Nauf pun kemudian ikut bertarung dan ia menang dalam pertarungan itu. Alhasil, salah seorang peserta yang kebetulan anak seorang menteri menjadi terkesima. Ia kemudian bermaksud mengundang Nauf ke rumahnya. "Bolehkah Tuan mampir ke rumahku?" ujar anak menteri tersebut. Lalu Nauf kemudian menjawab, "Karena kamu anak sang menteri, kamu harus minta izin kepada orang tuamu dulu." Lalu anak itu kemudian pergi ke rumah, dan menceritakan kepada orang tuanya. Singkat cerita diizinkanlah Nauf bertamu di rumahnya. Ketika akan masuk rumah, Nauf membaca Bismillahirrohmanirrohim. Maka seluruh setan yang ada dalam rumah itu pada lari tunggang langgang. Hal yang sama juga terjadi ketika Nauf disuguhi makanan. Apa yang terjadi membuat menteri itu keheranan dan kemudian bertanya, "Siapakah Tuan ini sebenarnya? Dari mana Anda asalnya? Saya melihat sendiri beberapa keajaiban yang Tuan punya. Tidak ada seorang pun yang masuk rumah saya ini yang bisa membuat setan lari tunggang langgang ketakutan. Begitu pula makanan yang saya hidangkan, setan yang akan makan bersama pun lari terbirit-birit. Katakan apa rahasianya dan jangan disembunyikan." "Baiklah, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Hanya saja saya mempunyai satu permintaan, jangan ceritakan kepada orang lain sebelum ada izin dari saya," ungkap Nauf dengan keseriusannya. Lalu syarat itu disetujui oleh sang menteri. Kemudian Nauf bertutur kata, bahwa sebenarnya kedatangannya ke Persia adalah perintah Nabi Isa. Nabi Isa menyuruh raja dan tuan-tuan di sini agar mengakui adanya Allah. "Tuan-tuan harusnya menyembah Allah dan tidak menyekutukannya," tuturnya Nauf. Jawaban itu membuat menteri itu tercengang. Kemudian ia bertanya, "Tuhan saya adalah Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, yang menciptakan Tuan, memberi rezeki, menghidupkan Tuan dan mematikan Tuan." Menteri itu pun kemudian beriman. Hanya saja ia masih menyembunyikan imannya. Pada suatu hari menteri itu tampak bingung dan gundah gulana. Lalu Nauf memberanikan diri bertanya, "Apa yang membuat Tuan merasa gundah gulana?" tanya Nauf. Kemudian menteri itu bercerita perihal kuda. "Kuda kesayangan rajanya mati. Kuda itu adalah kuda kesayangan melebihi kekayaan lainnya," kata menteri sambil kebingungan. Nauf kemudian berkata, "Baiklah kalau begitu. Sampaikan saja kepada rajamu apabila berkenan mengikuti apa yang saya katakan niscaya kuda itu akan hidup kembali." Setelah mendengar kata Nauf menteri itu sangat gembira. Singkat cerita menteri itu pun menghadap rajanya. Setelah di hadapan rajanya sang menteri bercerita, "Yang mulia saya punya tamu yang memiliki banyak keistimewaan. Dia mengatakan jika Baginda berkenan mengikuti kehendaknya, ia akan menghidupkan kembali kuda Baginda atas izin Tuhan." Setelah mendengar tutur kata atau cerita dari menterinya, lalu raja pun menerima tawaran menterinya itu. Kemudian Nauf dipanggil untuk menghadap raja. Lalu Nauf seperti biasanya dan selalu mengucapkan bismillah ketika memasuki istana. Raja menyongsongnya dan berkata kepada Nauf. Lalu sang raja bertanya kepada Nauf, "Saya dengar Tuan bisa menghidupkan makhluk yang sudah mati. Coba sekarang tolong dan buktikan perkataanmu, hidupkan kuda saya ini," kata sang menteri. Nauf pun menjawab pertanyaan sang raja. "Baiklah jika yang mulia berkenan mengikuti apa yang hamba ucapkan. Hamba akan menghidupkan kembali kuda paduka dengan kehendak Allah," ucap Nauf dengan penuh keyakinannya. "Ya aku akan mengikuti perintahmu," jawab sang raja. "Apakah Baginda punya putra?" tanya Nauf kepada sang raja. Sang raja menjawab, "Aku hanya punya ayah dan permaisuri tak ada yang lain," jawab raja lantang. Lalu Nauf kemudian berkata lagi, "Silakan panggil semua rakyat Tuan."
Singkat cerita, dalam waktu singkat semua rakyatnya berkumpul di halaman istana. Lalu dengan disaksikan raja dan rakyatnya, Nauf memegang dan meraba salah satu kaki kuda milik raja itu. Kemudian Nauf membaca La ilaha illallah. Dan sangat manjur ajaib kaki kuda itu mulai bergerak. Lalu Nauf berkata lagi, "Kini giliran raja, silakan melakukan hal yang sama. Baginda harus pegang salah satu kaki kuda ini," kata Nauf kepada sang raja. Lalu sang baginda raja memanggil dua anggota keluarganya untuk memegangi yang lain. "Silakan ucapkan La ilaha illallah," kata Nauf lagi. Dengan ajaibnya ketiga kaki kuda itu bergerak-gerak lagi. Lalu Nauf berkata lagi pada sang raja, "Silahkan baginda raja untuk menyuruh semua rakyatnya untuk mengucapkan La ilaha illallah." Dengan mukjizatnya, maka atas izin Allah kuda itu pun kemudian berdiri kembali seperti sedia kala. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Kisah ini dituturkan oleh Wahb Ibnu Munabbih dalam kitab Usfuriyah.